haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang ditentukan. Barang siapa yang diwajibkan ibadah haji kepadanya, fala rafas, wala fusuq, wala jidal. Jangan mereka melakukan 3 perkara ini. Kemudian setelahnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena bekal yang paling bagus adalah takwa. Sehingga yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama ikhwatal Islam, apakah itu takwa? Karena tidak mungkin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak kenal dengan Allah. Atau juga tidak mungkin kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia yang luar biasa, menjadikan kita di antara salah satu tamunya. Nikmat menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama, yang harus selalu kita mengucapkan alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian adalah umat yang wasat. Wasat itu artinya adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang ada. Sehingga juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kuntum khaira ummah. Sesungguhnya kalian itu adalah umat yang terbaik. Dan ketika kita ingin menjadi umat yang terbaik ikhwatul Islam, tentunya di antara salah satu caranya adalah bagaimana kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua agama tujuannya adalah untuk keselamatan kita semuanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Sesungguhnya semua umatku harapan mereka masuk surga itu sangat banyak sekali, karena memang itu merupakan cita-cita dan tujuan Nabi. Sebagaimana hadis yang sebelumnya telah kita jelaskan. Makanya Nabi menyebutkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Sesungguhnya semua umatku mereka masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Apakah ada di antara umat Nabi yang enggan masuk ke dalam surga? Secara lisan tidak akan ada di antara kita yang tidak mau masuk ke dalam surga secara lisan. Tapi kadang-kadang perbuatan kita merupakan perbuatan yang menunjukkan kita tidak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, qila wa may ya'ba? Ya Rasulullah, apakah ada di antara mereka yang enggan masuk ke dalam surga? Maka Nabi menjelaskan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada Nabi, karena dikala kita taat kepada Nabi berarti sama saja kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyebutkan, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti sama saja mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menyebutkan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Wa man 'asani, namun mereka yang berbuat maksiat tidak mau patuh kepada Nabi, faqad aba, maka mereka itulah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dikala kita mengetahui tentang Nabi, maka semakin membuat kita semangat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan membuat kita semangat meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita juga tahu, umat yang paling singkat umurnya juga adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara bentuk Allah melebihkan mereka, walaupun mereka beribadah dengan ibadah yang singkat atau ibadah yang sedikit, tapi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Dan itu juga termasuk di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami jadikan kalian itu adalah umat yang terbaik. Dikala kita beramal mungkin sedikit, tapi pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentunya karena kemuliaan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena kemuliaan kita yang ikut kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga di antara kewajiban kita bersama ikhwatul Islam adalah bagaimana kita tidak pernah melupakan Rasulullah SAW. Dan di antara salah satu bentuk agar kita selalu ingat kepada Nabi adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, dan insyaallah kita akan membahas tentang masalah ibadah haji. Dan tentunya di antara pembahasan ibadah haji ikhwatul Islam yang paling ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama adalah bagaimana kita mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah haji itu sendiri. Karena memang seorang muslim, dikala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka melaksanakan ibadah haji, apa pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama? Di antara pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama adalah mencari bekal yang terbaik. Dan apakah bekal yang terbaik? Bekal yang terbaik itu adalah iman dan takwa. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena bekal yang paling bagus itu adalah takwa. Ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah haji dan ibadah umrah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kalian menyempurnakan ibadah haji dan ibadah umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sesungguhnya haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang ditentukan. Barang siapa yang diwajibkan ibadah haji kepadanya, fala rafath wala fusuq wala jidal. Jangan mereka melakukan tiga perkara ini. Kemudian setelahnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena bekal yang paling bagus adalah takwa. Sehingga yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama ikhwatul Islam, apakah itu takwa? Karena tidak mungkin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak kenal dengan Allah. Atau juga tidak mungkin kita takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka yang bertakwa adalah mereka yang tahu tentang agama Allah Azza wa Jalla. Karena semakin kita tahu tentang Allah, kebesaran Allah, misalnya kita tahu yang memberikan, yang menciptakan adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang mengatur alam semesta adalah Allah, maka mudah bagi kita menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita tahu misalnya yang menentukan semuanya Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat semua gerak-gerik hambanya, maka di sana kita harus berhati-hati di dalam kehidupan, karena apapun yang kita lakukan ternyata Allah memperhatikannya. Nah, apabila kita mengetahui yang demikian, maka membuat kita semakin takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah itulah makna daripada kalimat takwa. Dan takwa itu ikhwatul Islam adalah mereka yang semakin kenal dengan Allah, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang agama Allah, maka mereka akan semakin menjadi hamba yang bertakwa. Dan itulah yang diminta kita untuk melakukannya, terutama dikala kita melaksanakan ibadah yang mulia ini. Makanya tidak mungkin kita bertakwa kepada Allah kalau kita tidak tahu tentang Al-Quran, ayat-ayat Allah. Tidak mungkin kita bertakwa kepada Allah kecuali dengan kita belajar tentang hadis-hadis Nabi SAW. Karena itu semua merupakan pendorong agar kita selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu bentuk ketakwaan tersebut ikhwatul Islam adalah mengetahui hukum dan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui tentang hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah kita akan membawa bekal wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Makanya sebahagian para ulama memiliki penafsiran takwa itu banyak sekali. Dan di antara salah satu definisi takwa ikhwatul Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullahu taala, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Apa itu takwa? Karena kita selalu berbicara tentang takwa, dan memang tujuan kita melaksanakan ibadah yang mulia ini adalah untuk mendapatkan takwa. Tapi kita harus bertanya, apa itu takwa? Takwa itu banyak sekali definisinya. Karena ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah haji pasti diselipkan oleh Allah di dalamnya masalah takwa. Misalnya tadi kita contohkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Di mana Allah menyebutkan ayat ini? Ketika Allah berbicara tentang ibadah haji. Kemudian misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah perintahkan kita juga bertakwa. Di mana Allah berbicara tentang ayat ini? Ketika Allah berbicara tentang Makkah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Makkah mubarakah. Kemudian Allah selipkan ayat, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian di dalam surat Haji ada sebuah surat yang dianjurkan bagi kita untuk membacanya, terutama bagi kita yang ingin berhaji. Ada sebuah surat di dalam Al-Quran namanya surat Haji, suratul Hajj. Apa yang diinginkan oleh Allah? Dikala Allah mewajibkan ibadah haji kepada kita, Allah menyebutkan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Allah itu tidak butuh kepada amalan yang kalian lakukan selama kalian melaksanakan ibadah haji. Allah tidak butuh kepada talbiyah yang kita ucapkan. Allah tidak butuh kepada dam yang kita bayar. Allah tidak butuh kepada puasa yang kita lakukan. Walakin yanaluhu taqwa. Tetapi yang dibutuhkan oleh Allah adalah taqwa. Setiap kali Allah berbicara tentang ibadah haji, setiap kali Allah berbicara tentang ibadah umrah, maka di sana ada titipan ayat yang dipesankan oleh Allah kepada kita bersama agar kita betul-betul menjadi hamba yang bertakwa. Dan apa itu takwa? An ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Takwa itu ikhwatul Islam, dikala kita melakukan kebaikan ala nurin min Allah, karena tidak mungkin kita melakukan kebaikan kecuali cahaya, bimbingan dari Allah. Bimbingan dari Allah itu dari mana? Itu dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu bimbingan dari Allah Azza wa Jal. Tarju thawab Allah. Kemudian dikala kalian melakukan kebaikan berlandaskan bimbingan dari Allah, kemudian kalian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak mengharapkan pahala dari Allah, dari siapa kita mengharap pahala? Tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga makna taqwa, kalian meninggalkan kemaksiatan ala nurin min Allah, yang mana dikala kalian meninggalkan kemaksiatan juga berlandaskan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang meninggalkan maksiat karena takut kepada manusia. Banyak orang yang meninggalkan maksiat karena takut kepada orang tua. Tapi apabila ada orang yang meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu yang namanya taqwa. Takhafu iqab Allah. Kemudian dikala dia meninggalkan maksiat karena takut, Allah selalu melihatnya, Allah selalu memantaunya. Itulah makna daripada takwa ikhwatul Islam. Dan di antara salah satu bentuk kita mendapatkan predikat takwa adalah belajar tentang hukum-hukum ibadah itu sendiri. Dan pada kesempatan kali ini, kemarin kita telah menjelaskan tentang adab dan akhlak yang harus dilakukan selama kita melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah. Sekarang kita akan bacakan beberapa hadis Rasulullah SAW, terutama berkaitan dengan keutamaan ibadah haji itu sendiri dan keutamaan ibadah umrah itu sendiri. Kita tahu ikhwatul Islam, di antara salah satu motivasi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, dikala diwajibkan kepada mereka ibadah, maka Allah akan memberikan keutamaan dikala mereka melakukan ibadah tersebut. Misalnya kota Madinah, dan sekarang kita berada di kota Madinah. Padahal Madinah ini kota Islam tidak ada hubungannya dengan ibadah haji dan ibadah umrah. Misalnya apabila ada di antara kita yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, dia tidak datang ke kota Madinah, apakah ibadah haji dan umrahnya sah? Sah atau tidak? Sah. Tapi kenapa kita berbondong-bondong datang ke kota Madinah? Karena banyak keutamaan yang dimiliki oleh kota Madinah. Nabi ada di sana. Kota Madinah adalah kota barokah. Kota Madinah kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada seorang muslim kecuali di dalam hatinya ada penggerak yang akan membawa dia menuju kota Madinah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Padahal tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Haji itu tidak ada rukunnya datang ke kota Madinah, tidak ada. Kalau ada orang yang pergi melaksanakan ibadah haji dan umrah, kemudian dia tidak singgah di Madinah, maka tidak menjadi masalah. Hajinya sempurna, ibadah umrahnya sempurna. Tapi coba, kalau kita berhaji, kemudian kita tidak singgah ke kota Madinah, apa yang terjadi? Seolah-olah kita merasa ibadah kita itu tidak sempurna. Kita yang merasakannya. Kenapa demikian? Karena banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kota Madinah, sehingga membuat kita semangat untuk datang ke sana, beribadah di dalamnya. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita melaksanakan ibadah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keutamaannya, maknanya ikhwatul Islam, itu adalah motivasi agar kita selalu semangat beribadah kepada Allah. Karena kita ini adalah manusia yang lemah. Allah tahu kita itu adalah manusia yang lemah, sehingga dikala kita lemah, kita butuh motivasi. Dan motivasi itu banyak caranya.
Ada motivasi dari Allah, ada motivasi dari Nabi, ada motivasi dari saudara dan kaum muslimin yang lainnya. Motivasi itu banyak macamnya. Intinya ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah, maka pasti ada motivasi di sana. Dan salah satunya adalah ibadah haji dan ibadah umrah. Kita akan bacakan secara singkat ikhwatul Islam di antara motivasi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan mereka yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah. Dan cukuplah yang menjadi motivasi pertama, walaupun hadisnya merupakan hadis yang berbeda para ulama, bahwa mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke kota Makkah dan Madinah adalah tamu di antara tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Sebuah titel yang luar biasa yang tidak ada tulisannya, tapi kita akan bangga sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu disebut dengan tamu Allah. Kalau kita menjadi tamu bupati, tamu gubernur, tamu presiden, kita akan bangga. Bagaimana bangganya kita jika kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus selalu membuat kita semangat beribadah ikhwatul Islam, bahwa semua kita ini adalah tamu Allah, dan kita ini tidak lain tidak bukan Allah yang memilihnya. Dan kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, orang yang datang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah bukan orang yang mampu, tapi mereka yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang lebih kaya, banyak orang yang lebih sehat, tapi belum tergerak hatinya untuk datang ke Mekah Madinah melaksanakan ibadah haji. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala yang memanggilnya, maka mudah bagi Allah untuk menjadikan hamba tersebut menjadi hamba yang mampu. Dan sering kita sebutkan di ikhwatul Islam, bahkan kita juga mendengarkan cerita antara satu dengan yang lainnya. Ada orang yang melaksanakan ibadah haji, pekerjaannya tukang sapu jalanan, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berangkat. Ada orang yang melaksanakan ibadah haji, dia hanya pemulung. Bahkan ikhwatul Islam, ada teman keluarga kami, teman istri kami, dikala dia masih kuliah, dia tidak punya baju kecuali 2 helai saja. Saking miskinnya dia. Dia kurang lebih berasal dari daerah Sumatera kira-kira, Sumatera Utara atau yang sekitarnya. Kemudian dia terkenal orang yang betul-betul di kelasnya, orang yang tidak ada apa-apa, baju hanya 2. Kemudian tiba-tiba pada tahun itu, ini terjadi sebelum kira-kira tahun 2016 atau tahun 2017. Tiba-tiba kita tahu biasanya pemerintahan Arab Saudi, mereka membagi-bagi kuota ibadah haji terutama kepada mereka yang dipanggil. Apabila mereka yang dipanggil, berarti itu merupakan orang-orang yang kelasnya bukan kelas biasa. Kelasnya kalau bisa kita sebutkan VIP lagi, yang paling tinggi kelasnya. Dan itu bukan tergantung kepada uangnya, tergantung kepada pilihan. Dan pilihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah yang menggerakkan hati mereka untuk memilih siapa yang akan berangkat. Salah satunya adalah mahasiswi, orang yang paling miskin, bajunya 2 helai saja. Kalau kita dikabarkan misalnya, kita dikabarkan tahun ini kamu akan berangkat melaksanakan ibadah haji, maka kita akan bangga dan bahagia, bersujud, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dia, dikala dikabarkan tiba-tiba kamu akan melaksanakan ibadah haji, di samping dia bahagia, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena kalau dia berangkat ibadah haji, bagaimana nanti dia hidup di sana? Bekalnya apa? Tidak ada. Sampai-sampai keluarganya, tetangganya, masyarakatnya mereka nyumbang. Ada yang nyumbang uang, ada yang nyumbang makanan, ada yang nyumbang ini, sehingga akhirnya dia pun berangkat melaksanakan ibadah haji dengan kelas yang tertinggi, padahal dia adalah orang yang paling tidak punya uang. Tapi bagaimana cara Allah memampukan orang yang ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, orang yang berhaji bukan hanya orang yang mampu saja, tapi mereka yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan panggilan, dan cukuplah itu merupakan titel yang kita bahagia dengannya. Pernah menjadi tamu Allah, dan semoga kita menjadi tamu Allah untuk selama-lamanya sampai kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita akan menyebutkan di antara beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebuah hadis yang semua kita pasti pernah mendengarkannya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila ada orang yang melaksanakan ibadah umrah, kemudian mereka kembali melaksanakan ibadah umrah, berapapun lama jaraknya. Karena ada orang yang umrah 1 kali dalam 1 bulan. Ada orang yang umrah 1 kali dalam 1 tahun. Ada orang yang umrah tidak menentu, tergantung kemampuan yang dia punya. Kadang tahun ini berangkat, 3 tahun lagi baru dia berangkat, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah,
di dalam melakukan ibadah tersebut. Apa kata Nabi? Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Apabila ada orang yang melakukan ibadah umrah berapapun jaraknya, tapi ada niat di dalam hatinya, karena ikhwatul Islam, kerinduan bagi mereka yang pernah datang ke tanah haram lebih kuat daripada mereka yang belum datang ke tanah haram. Kita ulang lagi bahasanya. Kerinduan mereka yang pernah datang ke tanah haram, kalau seandainya dibandingkan mana yang lebih rindu, mereka yang pernah datang ke tanah haram atau dibandingkan dengan mereka yang belum datang ke tanah haram, maka mereka yang pernah datang ke tanah haram akan lebih rindu lagi untuk kembali datang ke tanah haram untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang berikutnya, sehingga mereka tergerak hatinya. Maka Nabi memberikan motivasi di sana, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Sesungguhnya apabila ada orang yang datang ke tanah haram melakukan ibadah umrah, kemudian mereka kembali datang melaksanakan ibadah umrah kafarah, maka itu adalah penebus dosanya, akan menggugurkan kesalahannya dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur, kita ingat bukan semua haji. Karena kemarin kita menyebutkan perkataan yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, walaupun terjadi perbedaan para ulama, sebagian para ulama menyebutkan sanadnya ada masalah di sana, tapi perkataan yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Apa kata Umar bin Khattab? Yang haji banyak, yang umrah banyak, namun yang haji mabrur, yang umrah mabrurah tidaklah banyak. Makanya Nabi menyebutkan di sini wal hajjul mabrur. Haji yang mabrur bukan sembarangan haji. Yang berhaji itu banyak sekali. Tahun ini misalnya, yang melaksanakan ibadah haji 5 juta, 4 juta orang. Tapi siapa di antara mereka yang mendapatkan haji mabrur? Dan mabrur itu ikhwatul Islam, siapa yang tahu apa arti mabrur? Diambil dari kata-kata birrun. Siapa yang tahu apa artinya? Birrun. Mabrur, birrun. Yang tahu angkat tangan. Kebaikan. Apa buktinya? Kenapa kebaikan artinya? Masya Allah, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Silakan, Masya Allah, syukran, barakallahu fiik. Birrun itu ikhwatul Islam artinya kebaikan. Berarti mabrur? Mabrur haji yang akan selalu mendatangkan kebaikan. Ibadah haji itu mabrurnya sekarang bukan ukurannya. Dikala kita berada di Madinah, dikala kita berada di Mekah, kita semangat beribadah, itu wajar. Karena memang semua tujuan kita datang ke sini adalah beribadah. Makanya kita rela antrian, kita rela 1 jam berjalan kaki, atau 1 jam sebelum masuk waktu sholat kita datang ke masjid untuk beribadah. Itu wajar. Kenapa wajar ikhwatul Islam? Karena kita memang tujuannya sama-sama beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dikala nanti kita sampai di Mekah, kita semangat beribadah, itu wajar. Tapi mabrur itu ukurannya nanti setelah mereka pulang ke daerah mereka masing-masing. Itu baru dikatakan mabrur. Makanya al-hajjul mabrur, kenapa disebut dengan haji mabrur? Haji mabrur itu maknanya ikhwatul Islam, ukurannya bukan dikala kita berada di kota Makkah dan Madinah, tapi ukurannya dikala kita sudah sampai ke daerah kita masing-masing. Di Makkah, di Madinah, kita menjaga sholat 5 waktu. Apakah nanti sepulangnya kita dari sini masih bisa berani menjaga sholat 5 waktu? Itu yang namanya mabrur. Di Makkah, di Madinah, kita kuat baca Quran. Apakah nanti sepulangnya kita dari melaksanakan ibadah yang mulia ini, kita masih sanggup baca Quran? Itu namanya mabrur. Di Makkah, di Madinah, kita bisa melakukan kebaikan. Apakah kebaikan itu masih bisa kita lakukan selama kita atau setelah kita pulang ke daerah kita masing-masing? Baru itu namanya mabrur. Haji itu ikhwatul Islam, haji umrah itu tidak berat. Tapi yang berat itu adalah menjaga ibadah haji, menjaga ibadah umrah itu sendiri. Umrah 1 hari, haji hanya 6 hari. Tapi untuk menjaganya sampai kita mati, itu namanya haji mabrur. Sehingga untuk mendapatkan haji mabrur itu butuh usaha dari kita. Usaha di sini iya, usaha di daerah kita iya juga. Makanya Nabi SAW menyebutkan wal hajjul mabrur. Haji yang mabrur maknanya haji yang akan melahirkan kebaikan bagi mereka yang melakukan ibadah haji itu sendiri. Apabila ada ibadah haji dan orang melaksanakan ibadah haji, namun sepulangnya mereka dari ibadah haji masih melakukan keburukan atau lebih banyak maksiat daripada ibadahnya, maka itu tanda hajinya tidak mabrur. Karena suatu ibadah, di antara bentuk ibadah diterima, akan melahirkan ibadah-ibadah berikutnya. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
atau yang dikenal dengan istiqamah. Misalnya kita contohkan, apa tandanya seorang diterima sholatnya? Seseorang diterima sholatnya akan melahirkan sholat-sholat berikutnya, karena dia tidak akan pernah puas dengan sholat tersebut. Begitu juga apa tanda di antara puasa seseorang diterima, akan melahirkan puasa berikutnya. Apa tanda bacaan Al-Quran seseorang diterima, akan melahirkan bacaan Quran berikutnya. Apa tanda doa orang diterima, dia akan selalu berdoa kepada Allah. Sampai kapan kita akan melakukan yang demikian? Sampai kita wafat. Itulah yang namanya istiqamah. Dan itulah makna daripada kalimat haji mabrur. Maknanya ikhwatal Islam, Allah menginginkan kita beribadah kepadanya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling mulia adalah dan wafat yang paling mulia adalah wafat dikala kita wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang terbiasa melaksanakan ibadah salat, maka harapannya dia wafat dalam keadaan salat. Orang yang terbiasa puasa, maka dia wafat dalam keadaan puasa. Orang yang terbiasa zakat, maka wafat dalam keadaan berzakat. Orang yang terbiasa beribadah akan wafat dalam keadaan beribadah. Dan itulah namanya husnul khatimah, an yamutal insanu ala ta'ah. Dikala kita seorang manusia wafat dalam keadaan ketaatan. Dan kapan kita bisa wafat dalam keadaan kita bertaat kepada Allah? Yaitu dikala kita membiasakan ketaatan tersebut. Makanya para ulama menyebutkan ikhwatal Islam, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, dia pun akan wafat dalam keadaan kebiasaannya. Dikala seseorang biasa sholat, maka dia wafat dalam keadaan sholat. Dikala seseorang biasa mengaji, wafat dalam keadaan mengaji. Dan itu sering kami ceritakan di ikhwatal Islam. Sebelum kita melanjutkan hadis ini, ada sebuah cerita dan semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Kita tahu rata-rata orang yang melaksanakan ibadah haji itu umurnya 50 tahun ke atas. 50 tahun, ada yang 60 tahun. Kalau sekarang 60 tahun ke atas masih diizinkan untuk haji ya? Berarti ada yang 60 tahun ke atas, ada yang bahkan 70 tahun. Pertama kali kami datang ke sini, ke Madinah ini, tahun 2008, kurang lebih 15 tahun yang silam. Pertama kali orang menyaksikan atau kami menyaksikan para jemaah haji datang ke kota Madinah. Ada salah seorang kakek-kakek yang umurnya 70 tahunan. Daerahnya masih kami ingat di sana, di bagian kanan Masjid Nabawi. Ketika dia masuk masjid, kami juga masuk masjid. Pada waktu itu adalah sebelum melaksanakan sholat asar. Kemudian dikala kakek ini yang sudah berumur ini, dan ini terjadi di musim haji, dia melaksanakan sholat seperti biasanya. Kemudian tiba-tiba dia sholat, kemudian dia ruku, kemudian dia i'tidal, kemudian sujud, kemudian bangkit dari sujud lagi, berdiri lagi. Kemudian disambung dengan rakaat yang kedua, dia kembali melaksanakan yang demikian, ruku, i'tidal, sujud, duduk dari sujud, kemudian sujud. Nah, di sujud yang terakhir ini, ikhwatul Islam, ini terjadi di depan mata kepala kami. Dia sujud untuk selama-lamanya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia beribadah. Berjumpa dengan Allah di kota Madinah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan salat. Kemudian dia pun dikuburkan di perkuburan Baqi'. Siapa di antara kita yang tidak iri dengan orang-orang seperti ini? Bukankah itu merupakan cita-cita kita bersama? Karena apabila kita istiqamah di dalam agama, hadiah yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka adalah husnul khatimah. Dan semoga semua kita mendapatkan husnul khatimah. Itulah ikhwatul Islam. Dan akan kita selalu menyaksikan mereka-mereka yang wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan menyaksikan, coba kita perhatikan ikhwatul Islam. Ada di antara mereka yang wafat dalam keadaan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kemudian mereka wafat. Wafat bagaimana lagi yang ingin kita lakukan atau yang kita ingin minta kepada Allah? Di samping wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ada yang wafat di Arafah, ada yang wafat di Mina, ada yang wafat di Muzdalifah, ada yang wafat di Madinah, ada yang wafat dalam keadaan salat, ada yang wafat dalam keadaan berdoa. Banyak sekali kita saksikan di ikhwatul Islam. Dan kenapa mereka bisa wafat dalam keadaan tersebut? Jawabannya satu saja, karena mereka memang terbiasa melakukan ibadah tersebut. Sehingga dikala mereka terbiasa salat, Allah panggil dirinya dalam keadaan kebiasaannya. Dikala mereka terbiasa melaksanakan ibadah, Allah panggil dirinya dalam keadaan dia beribadah. Dan itulah yang kita inginkan. Itu yang disebut dengan mabrur. Mabrur itu artinya yang akan selalu melahirkan kebaikan ibadah. Dan kita tidak akan pernah berhenti beribadah kepada Allah sampai ruh berpisah dengan jasad kita ini. Baru kita berhenti beribadah. Makanya haji mabrur di ikhwatul Islam bukan sembarangan. Haji mabrur kita tidak butuh sertifikat, tidak butuh. Kita hanya butuh sertifikat dari Allah Azza wa Jalla.
Haji mabrur kita tidak butuh panggilan. Kita hanya butuh panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur itu dibuktikan setelah kita pulang ke kampung halaman. Apabila kita selalu melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah, maka itu tanda kita mendapatkan haji mabrur. Dan Nabi menyebutkan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga. Maknanya langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya ke dalam surga. Karena dia selalu beribadah kepada Allah. Haji itu adalah rukun Islam, tapi mabrurnya dikala kita pulang dari ibadah haji tersebut. Itu baru disebut dengan al-hajjul mabrur. Sesuai dengan namanya, diambil dari kata-kata bir, haji yang akan melahirkan kebaikan kepada kita bersama. Itu merupakan hadis yang pertama ikhwatul Islam, dan hadis ini selalu kita dengar, tapi ada makna yang tersurat di dalamnya, bahwa ibadah haji itu tidak berat, hanya 6 hari 7 hari saja, tapi yang berat itu adalah mabrurnya, yaitu bagaimana kita selalu beribadah sampai kita wafat dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, hadis yang kedua yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Khuzaimah, kemudian Imam An-Nasai. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqr wadh-dhunub, kama yanfi al-kir khabath al-hadid." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hendaklah kalian ikutkan antara ibadah haji dengan ibadah umrah. Maknanya ikhwatul Islam, sekarang Allah mudahkan kita melaksanakan ibadah haji. Kalau seandainya setelah kita pulang ke daerah kita, maka tujuan kita yang berikutnya, bagaimana kita melaksanakan ibadah umrah berikutnya, atau pada waktu-waktu setelahnya melaksanakan ibadah haji. Itulah maknanya, hendaklah kalian ikutkan ibadah haji yang kalian lakukan dengan umrah setelahnya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Karena apabila kalian melakukan yang demikian, akan menghilangkan yang pertama. Ini faedah bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah. Faedah yang pertama, maka Allah akan hilangkan kefakiran dari dirinya. Dan ini adalah matematika Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita, orang yang haji berkali-kali, orang yang umrah berkali-kali akan hilang hartanya. Itu menurut kita dan logika kita, karena dia harus bayar berapa uang yang harus dia keluarkan. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala, matematika Allah Subhanahu wa taala, hitungan Allah, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, kemudian melaksanakan ibadah umrah, kemudian melaksanakan ibadah umrah, di antara salah satunya Allah hilangkan kefakiran dari dirinya. Berarti maknanya semakin kita beribadah, semakin dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wadzunub. Kemudian dikala mereka ikutkan ibadah haji dengan umrah, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dosa dari dirinya, sebagaimana kama yanfil kiru khabathal hadid, sebagaimana apabila ada besi yang dipanggang, dibakar, maka kerak-keraknya akan hilang, yang tersisa adalah besi murni. Itu merupakan perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan itu merupakan di antara keutamaan ibadah haji dan ibadah umrah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya ikhwatul Islam. Haji, umrah juga disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar kalau seandainya selama kita berada di sini, mungkin kita tidak bisa istirahat dengan waktu yang lama. Kita hanya tidur mungkin hanya 2 jam atau 3 jam. Bahkan ada di antara kita yang tiduran selama beribadah karena memang rasa lelah yang demikian, yang membuat dia demikian keadaannya. Sehingga ikhwatul Islam, karena memang Nabi SAW menyebutkan ibadah haji itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga di antara faedah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan man hajjalillah, barang siapa yang haji karena Allah Subhanahu wa taala, falam yarfus, kemudian mereka tidak rafas. Apa itu artinya rafas? Rafas itu ikhwatul Islam adalah mereka yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Misalnya contohnya, bahkan mereka meninggalkan perkara-perkara yang mubah pun mereka berusaha untuk meninggalkannya. Contohnya, misalnya ini contoh ya, semoga tidak ada di antara kita yang tersinggung. Misalnya contoh, menonton televisi misalnya, boleh atau tidak? Misalnya siarannya siaran biasa, berita dan yang semisalnya, terutama di Mekah Madinah, tidak menjadi masalah. Tapi apakah pantas selama kita melaksanakan ibadah haji ini kita waktukan, kita habiskan waktu kita untuk menonton televisi? Itulah makna daripada fala yarfus. Kita kiaskan kepada ibadah-ibadah yang lainnya dan perbuatan yang lainnya. Kalau ada ibadah yang rasanya tidak ada manfaatnya,
maka jauhkan dan tinggalkan. Karena masih banyak ibadah yang bisa bermanfaat bagi kita bersama. Baca Quran, berzikir, duduk di Masjid Nabawi, duduk di Masjid Haram, kita beriktikaf, banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Kemudian walam yafsuq. Walam yafsuq itu artinya mereka tidak fasik. Fasik itu artinya mereka yang melakukan kemungkaran, mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila mereka berhasil melaksanakan atau meninggalkan dua perkara ini selama mereka melaksanakan ibadah haji, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Maka dia pulang ke daerahnya seolah-olah dia baru saja dilahirkan oleh ibunya, membuka lembaran baru dalam kehidupannya. Maknanya tidak ada dosa baginya. Dan tentunya kita ingin pulang dalam keadaan membawa lembaran baru. Makanya ibadah haji atau orang yang melaksanakan ibadah haji itu betul-betul banyak kemuliaannya ikhwatal Islam. Dan cukuplah kemuliaan bagi mereka dikala membuka lembaran hidupnya dengan lembaran yang baru. Maknanya tidak ada dosanya. Kemudian mereka selalu beribadah kepada Allah, maka mereka akan diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis yang terakhir, yaitu hadis dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Ketika Amr bin As dia masuk ke dalam agama Islam, karena Amr bin As ini agak terlambat masuk ke dalam agama Islamnya. Kemudian Amr bin As, dia adalah salah seorang sahabat yang diberikan lisan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, pandai berbicara. Sebelum dia masuk ke dalam agama Islam, dia memanfaatkan lisannya ini untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala dia masuk ke dalam agama Islam, tentunya setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka dia malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia ingat dosanya, dia ingat kesalahannya. Bagaimana dulu dia menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dulu dia memusuhi Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala dia masuk Islam, dia malu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ya Amr, annal Islam, ama alimta ya Amr, annal Islam yahdimu ma kana qablah. Wahai Amr, tidakkah kamu tahu, dikala kamu masuk ke dalam agama Islam, jangan pikirkan perbuatan yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Karena Islam itu akan menghapus semua kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan. Kemudian wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Tidakkah kamu tahu wahai Amr, dikala kamu hijrah dari Makkah menuju Madinah, karena hijrah itu ikhwatul Islam batas akhirnya kapan disebut dengan hijrah atau kapan disebut dengan muhajirin adalah mereka yang meninggalkan Makkah menuju Madinah sebelum terjadinya Fathu Makkah. Kapan terjadi Fathu Makkah? Tahun ke-6 atau tahun ke-7? Kira-kira siapa yang tahu kapan terjadi Fathu Makkah? Angkat tangan. Tahun berapa? 9, Masya Allah. Silakan Pak, Masya Allah. Bisa di Alfi? Syukran. Masya Allah. Fathu Makkah terjadi pada tahun, tapi jawabannya masih salah Pak ya. Tahun ke-8 Hijriah. Jangan lupa ya, tahun ke-8 Hijriah. Fathu Makkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Maknanya apabila ada orang yang meninggalkan Makkah sebelum terjadinya Fathu Makkah, maka dia termasuk orang yang berhijrah. Tapi apabila ada orang yang meninggalkan Makkah setelah terjadi Fathu Makkah, tidak lagi disebut dengan hijrah. Karena Makkah sudah berada di tangan kaum muslimin. Sedangkan sebelumnya tidak. Nah, Amr bin As, dia hijrah ke kota Madinah sebelum terjadinya Fathu Makkah, yaitu dikala terjadi Hudaybiyah. Hudaybiyah ini terjadi pada tahun kurang lebih tahun 6 Hijriah. Kemudian ikhwatal Islam, apa kata Nabi kepadanya? Wa annal hijrah, dikala kamu hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah wahai Amr, tahdimu ma kana qablaha, akan menghilangkan dosa-dosa yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Kemudian wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan sesungguhnya ibadah haji yang kamu lakukan, khitabnya kepada Amr bin As secara khusus, namun khitab ini kepada kita sebagai umat Nabi secara umum. Semua kita termasuk ke dalam yang disampaikan oleh Nabi. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah, sesungguhnya ibadah haji akan menghapuskan semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kesempatan apalagi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwatul Islam. Dan ini antara satu hadis dengan hadis yang berikutnya tersambung. Di dalam hadis yang lain, balasan mereka surga. Wajar dikala balasan mereka adalah surga, karena mereka hilang semua dosanya. Kemudian di dalam riwayat yang lain yang tadi kita bacakan, seolah-olah mereka baru dilahirkan oleh ibunya. Wajar, karena mereka mendapatkan surga dan dihapuskan dosanya, sehingga seolah-olah mereka memulai lembaran baru dalam kehidupannya. Begitu juga dengan keutamaan-keutamaan yang lainnya ikhwatul Islam. Tentunya itu merupakan motivasi dari Nabi SAW kepada kita bersama.
dikala kita melaksanakan ibadah haji, dan semoga kita termasuk ke dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, kemudian yang berikutnya, dan kita tahu semuanya hukum ibadah haji itu adalah wajib. Wajibnya hanya satu kali. Begitu juga ibadah umrah, itu juga wajib. Wajibnya hanya satu kali bagi mereka yang mampu. Kalau bagi mereka yang tidak mampu, maka kewajiban itu gugur. Dan itulah makna daripada kalimat al-istita'ah. Dan semua kita tahu Allah mewajibkan ibadah haji bagi kita yang mampu, sedangkan ibadah yang lainnya diwajibkan, mampu atau tidak mampu tetap wajib bagi kita melakukannya. Salat, semua kita, tidak ada yang tidak mampu melaksanakan ibadah salat. Puasa demikian juga. Begitu juga zakat, terutama zakat fitrah atau zakat fitri. Sedangkan ibadah haji hanya diwajibkan bagi mereka yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, sekarang kita akan memasuki pembahasan ibadah haji itu sendiri, karena memang itu merupakan tujuan kita agar kita beribadah kepada Allah sebelum melaksanakan ibadah haji, agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena ibadah haji ini, ikhwatul Islam, selalu kita menyebutkan ibadah haji ini adalah ibadah yang jarang-jarang kaum muslimin melakukannya. Ibadah sholat saja, kadang-kadang kita lupa hukum-hukum yang ada di dalamnya, padahal 5 kali sehari semalam kita melakukannya. Apalagi ibadah haji. Makanya pernah ada suatu cerita ikhwatul Islam. Ada orang yang mengarang buku tentang masalah ibadah haji, dan yang mengarang buku tentang panduan haji banyak sekali. Para ulama yang mengarang buku tentang ibadah haji banyak sekali. Dan tidak mesti mereka yang mengarang buku tentang panduan haji itu mereka harus berhaji terlebih dahulu. Sama misalnya, kita contohkan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang imam yang meninggal pada tahun 676 Hijriah. Dan kita kenal siapa Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya dia mengarang kitabun nikah, yaitu bab yang berkaitan dengan pernikahan. Padahal dia belum pernah menikah selama-lamanya, tapi dia lebih pintar daripada orang yang sudah menikah. Itulah bahasanya di dalam masalah mengarang. Begitu juga dengan masalah ibadah haji. Banyak orang yang mengarang tentang masalah ibadah haji, tapi dia kadang-kadang dikala dia mengarang tentang masalah haji, tidak mesti dia berhaji terlebih dahulu. Nah, pernah suatu kejadian di kota Islam, ada orang yang mengarang tentang buku haji. Anggaplah misalnya bukunya seperti ini. Kemudian dikala dia mengarang ibadah haji, setelah dia mengarang dan bukunya tersebar di kalangan kaum muslimin, maka dia pun diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika dia sampai di tanah haram Makkah, ada perkara-perkara yang dia lupa. Dia lupa apa yang harus dia lakukan di sana. Ketika dia lupa, maka dia bertanya kepada saudaranya kaum muslimin yang lainnya, "Wahai fulan, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di tempat ini, atau setelah ini apa yang harus kita lakukan?" Maka fulan yang tadi ditanya, dia memberikan jawaban, "Kalau kamu ingin tahu, maka bacalah buku fulan bin fulan." Itu buku dia sendiri. Nah, dia ini heran, padahal dia yang mengarangnya. Nah, dikala dia mengarangnya, bisa juga masih lupa dikala dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Bagaimana kalau seandainya kita yang baru sekali melaksanakan ibadah haji, atau sekali dalam 5 tahun, atau sudah lama kita belum melaksanakan ibadah haji, sehingga ibadah haji itu ikhwatul Islam adalah ibadah yang harus selalu diulang. Sulit bagi kita mengingatnya, karena ibadah yang jarang-jarang sekali kaum muslimin untuk melakukannya. Oleh karenanya sudah semestinya kita sebagai kaum muslimin untuk selalu mengulang, mengingatkan bagi kita yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, dan menguatkan bagi kita yang akan melaksanakan ibadah haji, terutama tentang manasik-manasiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Bahkan itu merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jabir bin Abdullah? "Lita'khudhu manasikakum." Wahai kalian orang-orang kaum muslimin, wahai kalian umatku, ambil manasik itu dariku. Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Karena aku tidak tahu, bisa jadi setelah aku haji ini, aku tidak pernah lagi atau tidak lagi melaksanakan ibadah haji untuk selama-lamanya. Dan memang demikian keadaannya. Sepulangnya Nabi melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Kemudian Nabi sampai di kota Madinah di akhir bulan Dzulhijjah, dan Nabi menginap di sana di bulan Muharram, atau tinggal di Madinah bulan Muharram, di bulan Safar. Maka di bulan Rabiul Awal tanggal 12 di waktu duha di hari Senin, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi untuk selama-lamanya. Sehingga di antara pesan Nabi, "Lita'khudhu manasikakum." Hendaklah kalian ambil manasik tersebut. Maknanya tidak boleh ada orang yang melaksanakan ibadah haji
tanpa mereka mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah haji itu sendiri. Karena itu merupakan perintah Nabi SAW kepada kita sebagai umatnya. Kenapa Nabi betul-betul berpesan? Nabi SAW berhaji 1 kali. Sehingga para ulama ikhwatul Islam mereka berbeda. Nabi di kala melaksanakan ibadah haji, haji apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Apakah Nabi melaksanakan ibadah haji tamattu? Karena haji itu ada 3. Yang pertama disebut dengan haji tamattu. Tamattu itu artinya diambil dari kalimat tamatta'a yatamatta'u tamattu'an. Tamattu itu artinya mudah, senang. Kenapa senang? Karena dikala kita ingin melaksanakan ibadah haji, sebelum haji kita akan melaksanakan ibadah umroh seperti kita sekarang ini. Nanti apabila jadwal kita sampai ke Mekah atau ingin berangkat ke Mekah, maka kita semua wajib dalam keadaan melaksanakan ibadah umrah. Atau tidak boleh bagi kita memasuki Mekah kecuali dalam keadaan berihram. Kemudian kita melaksanakan ibadah umrah. Setelah kita melaksanakan ibadah umrah, kemudian kita mencukur rambut kita ini atau memendekkan rambut kita ini, maka kita memakai pakaian biasa sampai pada tanggal 8 Zulhijjah. Nah, mulainya kita selesai dari melaksanakan ibadah umrah sampai pada tanggal 8 Zulhijjah, apa yang kita lakukan? Bebas. Kita boleh bebas apa saja yang kita lakukan, silahkan. Maknanya tidak terikat lagi dengan ibadah haji dan ibadah umrah. Maka disebut dengan tamattu, mudah bagi kita melakukannya dan ringan bagi kaum muslimin. Disebut dengan tamattu. Tamattu itu artinya senang, mudah. Kemudian yang kedua disebut dengan haji qiran. Qiran itu ikhwatul Islam diambil dari kata-kata qarana, bukan corona ya. Diambil dari kata-kata qarana. Qarana itu artinya apa? Bersamaan, berbarengan. Karena apabila ada orang yang melaksanakan ibadah umrah, maka mereka tidak boleh menanggalkan pakaian ihramnya sampai mereka memasuki tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah haji. Baru boleh bagi mereka menanggalkan pakaian ihramnya dikala mereka telah selesai melaksanakan yang namanya tahallul awal pada tanggal 10 Zulhijjah. Berarti coba bayangkan berapa lama mereka akan memakai pakaian ihram sehingga disebut dengan qiran. Dan qiran itu ikhwatul Islam, dikala mereka datang ke kota Mekah, maka mereka umrah. Kemudian dikala mereka umrah, mereka tawaf. Setelah mereka tawaf, boleh bagi mereka sa'i atau boleh bagi mereka tidak sa'i, diberikan kebebasan. Kalau seandainya mereka sa'i, maka nanti di tawaf ifadah mereka tidak sa'i lagi. Kami ulang, haji qiran dikala kita melaksanakan ibadah umrah, kemudian kita tawaf melaksanakan ibadah umrah, dan tawaf itu biasanya ada sa'inya. Sa'i itu juga disebut dengan tawaf. Setelah dia tawaf, dia sa'i. Kalau dia sa'i dikala dia melaksanakan ibadah umrah, maka dia nanti setelah tawaf ifadah tidak bersa'i lagi. Tapi misalnya sesampainya dia di kota Mekah, dia tawaf, kemudian dia tidak sa'i, maka nanti dikala melaksanakan tawaf ifadah, maka dia harus bersa'i. Itu disebut dengan qiran, itu perbedaannya. Kemudian setelah dia tawaf, baik dia sa'i ataupun dia tidak sa'i, maka pakaian ihramnya tidak boleh ditanggalkan sampai masuk tanggal 8 Zulhijjah. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW, kapan sampai Nabi SAW di Mekah? Nabi sampainya di kota Mekah pada tanggal 4 Zulhijjah. Sekarang tanggal 8 Zulqa'dah. Kemudian masih ada waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Mulai dari sekarang ada 1 bulan lagi, karena kita akan memulai haji di tanggal 8 Zulhijjah. Maka disebut dengan Zulhijjah. Zulhijjah itu artinya yang ada haji di dalamnya. Maka disebut dengan bulan Zu. Zu itu artinya punya, Hijjah, Hijjah itu artinya haji, bulan yang ada haji di dalamnya. Maka disebut dengan bulan Zulhijjah. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW dia melakukan haji qiran. Sesampainya Nabi SAW ke kota Mekah, maka Nabi SAW tawaf. Kemudian Nabi bersa'i. Setelah Nabi tawaf dan bersa'i, Nabi tidak membuka pakaian ihramnya. Nabi tetap berada di dalam pakaian ihramnya tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 hari Nabi SAW memakai pakaian ihram, dan itu baru di Mekah saja, belum lagi perjalanan dari Madinah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 6 hari atau 7 hari. Berarti 2 minggu lamanya Nabi dan para sahabatnya mereka memakai pakaian ihramnya. Apakah kita sanggup demikian?
3 hari saja kayaknya sepertinya sudah banyak kita akan membayar dam. Apalagi kalau seandainya 14 hari, maka mungkin ada 13 dam yang harus kita bayar. Berat di ikhwatul Islam. Tapi itulah haji yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu haji qiran. Kemudian yang ketiga, namanya haji ifrad. Ifrad itu diambil dari kata-kata fardun. Fardun itu artinya satu. Fardun itu artinya satu. Maknanya ikhwatul Islam, apabila orang melaksanakan haji ifrad, maka mereka tidak ada umrahnya. Sesampainya mereka di Mekah, mereka tawaf. Nama tawafnya adalah tawaf qudum. Kemudian sama dengan qiran. Kalau mereka sa'i, maka nanti di tawaf ifadah mereka tidak lagi sa'i. Kalau mereka tidak sa'i, maka nanti di ifadah mereka harus sa'i. Kemudian mereka langsung melaksanakan ibadah haji. Tidak terlalu berbeda dengan haji qiran. Perbedaannya, qiran, tamattu harus kena yang namanya dam. Sedangkan ifrad itu tidak ada dam di dalamnya. Dan dam itu ada dua. Yang pertama namanya damus syukran. Dikala kita melaksanakan ibadah haji tamattu atau dikala kita melaksanakan ibadah haji qiran, kenapa kita harus bayar dam? Siapa yang bisa jawab? Kenapa kita harus bayar dam? Siapa yang berani jawab angkat tangan? Silakan. Haji. Hah? Pertanyaannya kenapa kita harus bayar dam? Bukan apa nama damnya? Karena itu kewajiban. Karena itu kewajiban. Iya, semua kita kewajiban. Haji wajib, salat wajib. Ada lagi jawaban yang spesifik. Yang lain? Ngaku? Kita berikan kepada yang kedua dulu, Pak. Ya, silakan. Karena melakukan umroh lebih awal. Karena kita melakukan umrah lebih awal. Jawabannya benar tapi ada salah sedikit. Tapi tidak apa-apa. Karena ini jawaban yang terakhir hadiahnya Quran ya. Masya Allah, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Allahu akbar, ikhwatul Islam. Kenapa kita membayar dam ikhwatul Islam? Dam itu namanya damus syukran. Artinya dam di mana kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena dikala kita melakukan satu perjalanan, Allah mudahkan kita dan izinkan kita untuk melakukan umrah dan haji sekaligus dalam satu perjalanan. Sehingga dikala kita bisa mengumpulkan haji dan umrah dalam satu perjalanan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur tersebut disebut dengan damus syukran. Dam di mana kita menumpahkan darah hewan, bukti rasa syukur kita kepada Allah. Dan dam yang kedua disebut dengan dam jabran. Jabran itu artinya dam kesalahan. Dam syukran, dam jabran, dua dam yang berbeda. Kalau dam syukran, maka boleh bagi kita untuk memakan dagingnya. Kalau dam jabran, tidak boleh bagi kita untuk memakan dagingnya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sebenarnya banyak lagi yang ingin kami sampaikan, namun kita cukupkan dulu sampai di sini, dan insya Allah keesokan hari kita akan kembali melanjutkan tentang ibadah yang mulia ini, ibadah haji. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu belajar tentang ibadah haji dan betul-betul mendapatkan haji yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, ada beberapa pertanyaan yang kemarin telah disampaikan kepada kami. Pertanyaan yang pertama, Bismillah, kenapa rata-rata imam rawatib tidak membaca surat Abu Lahab atau surat Al-Lahab ya? Kenapa imam tidak membaca surat Abu Lahab? Sebenarnya pertanyaan ini bukan dilontarkan kepada kami ya, tapi dilontarkan kepada imam. Kenapa mereka tidak mau membaca surat Al-Lahab? Tapi menurut kami pribadi, antara satu surat dengan surat yang lainnya itu sama. Maknanya apabila kita membaca Idza Jaa Nasrullahi wal Fath atau Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab, sama-sama mendapatkan pahala, satu huruf 10 pahalanya. Walaupun antara satu surat dengan surat yang lainnya berbeda keutamaannya. Misalnya surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir itu cukup bagi kita. Atau surat Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas, maka itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Antara satu surat dengan surat yang lainnya, karena ada surat yang selalu dipromosikan oleh Nabi SAW untuk membacanya. Seperti misalnya Qul Ya Ayyuhal Kafirun dengan Qul Huwallahu Ahad. Misalnya surat Al-Jumu'ah dengan surat Al-Munafiqun. Surat Sabbihis Al-A'la dengan surat Al-Ghashiyah. Ada beberapa surat, misalnya surat Qaf dengan surat Al-Qamar. Ada beberapa surat yang direkomendasikan oleh Nabi SAW. Dan tentunya semakin kita mengetahui tentang rekomendasi surat yang dianjurkan bagi kita membaca, maka itu yang terbaik. Bukan berarti para imam mereka tidak membaca surah Al-Lahab. Hanya saja mungkin waktu kita terutama di Masjid Haram Makkah Madinah, mereka tidak membacanya. Tapi kami sering mendengarkan imam membacanya. Misalnya apabila dibaca Qul Ya Ayyuhal Kafirun, maka kawannya adalah Qul Huwallahu Ahad. Kalau seandainya imam membaca Qul A'udzu Birabbil Falaq, maka kawannya Qul A'udzu Birabbin Nas.
Karena imam itu bukan sembarangan, harus ada ayat-ayat yang selaras. Kalau dibaca izaja, maka setelahnya tabat syada. Tapi jarang imam membaca izaja. Maknanya ikhwatul Islam itu dikembalikan kepada imam, tidak ada kekhususan. Karena bagaimanapun surah Al-Lahab bercerita tentang Abu Lahab, tidak ada masanya kenapa para ulama atau para imam tidak membacanya itu, tidak ke sana perginya. Tapi itu tergantung kepada keutamaan ayat-ayat itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua ikhwatul Islam, tolong ceritakan tentang zuriat Rasulullah SAW atau keturunan Nabi. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, Nabi SAW pernah diajak bermubahalah. Mubahalah itu kalau bahasa kitanya, mubahalah itu sumpah yang apabila orang berdusta di dalamnya maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan mubahalah, dan kita tidak boleh bermubahalah. Nabi SAW dikala bermubahalah dengan orang-orang Najran. Orang Najran ini berasal dari agama Nasara. Maka Nabi mengatakan, panggil keluarga kalian, aku akan panggil keluargaku. Ayo kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang berdusta, maka dia dan keluarganya akan dilaknat oleh Allah sampai selama-lamanya. Orang Najran, orang Nasara, mereka tahu mereka berdusta, namun mereka tidak bisa dan tidak sanggup akhirnya bermubahalah dengan Nabi. Dan Nabi dikala sudah bersiap-siap bermubahalah, siapa yang dipanggil oleh Nabi? Karena di antara syarat mubahalah harus dipanggil keluarga terdekat. Maka Nabi memanggil, siapa yang dipanggil oleh Nabi? Nabi panggil Ali, Nabi panggil Fatimah, Nabi panggil Hasan, Nabi panggil Husain. Kemudian Nabi rangkul mereka semuanya, ini adalah keluargaku. Nah, dari sinilah ikhwatul Islam, keluarga Nabi itu bukan hanya mereka saja, keluarga Nabi banyak. Makanya ada solawat yang namanya solawat kepada keluarga Nabi. Ada yang tahu apa solawat kepada keluarga Nabi? Contohnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baiti wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ahli baiti wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita hafal? Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah selawat kami kepada Nabi Muhammad. Jadi berselawat itu bukan hanya kepada Nabi. Kepada siapa lagi? Wa ahli baiti, kepada keluarga Nabi. Kemudian siapa lagi? Wa azwaji, kepada istri-istri Nabi. Wa dzurriyyati, kepada keturunan Nabi. Jadi selawat itu kepada 3 orang ini, atau kepada 4 orang. Yang pertama Nabi, sudah tentu. Yang kedua keluarga Nabi secara umum. Yang ketiga istri Nabi semuanya. Kemudian keturunan Nabi semuanya. Itu merupakan perintah Allah kepada kita bersama, berselawat kepada mereka. Nah, ikhwatul Islam, tentang masalah keluarga Nabi ini akan selalu ada. Terutama Hasan dan Husain. Hasan dan Husain, mereka itu ikhwatul Islam adalah orang yang paling banyak istrinya. Kenapa mereka banyak istrinya? Karena orang-orang tahu mereka itu adalah keturunan Nabi. Mereka itu kalau seandainya Hasan ini diambilnya, kemudian bahkan ikhwatul Islam, Ali itu adalah ayah mereka. Ali berpesan kepada orang-orang yang ada, berpesan di Madinah, berpesan di Kufah, kalian jangan nikahkan anakku dengan putri kalian. Jangan nikahkan Hasan dengan Husain, jangan nikahkan mereka. Tapi apa jawaban orang-orang? Tidak. Kami akan selalu menikahkan putri-putri kami dengan Hasan dan Husain. Jadi Hasan dan Husain ini banyak sekali istrinya. Kenapa banyak istrinya? Karena orang ingin mulia dengan nasabnya. Kalau seandainya menikah dengan Hasan, kemudian cerai, tidak menjadi masalah, karena nanti akan lahir keturunan bin Hasan atau bin Husain, sehingga mereka bangga dengan keturunan tersebut. Makanya Hasan dan Husain itu banyak istrinya, sehingga mereka disebut dengan talaq. Talaq itu orang yang sering menceraikan. Kenapa diceraikan? Karena dikala istrinya 4, orang lain ingin menikah atau menikahkan putrinya dengannya, ceraikan lagi yang 1, kemudian nikah lagi, begitulah selanjutnya. Sehingga dengan yang demikian banyak keturunan Nabi SAW. Jangankan cucu Nabi, ustadz saja banyak orang yang mau kepadanya. Makanya contohnya dulu orang tua kita terdahulu. Kami contohkan ikhwatul Islam, kakek, bukan kakek ya, mungkin kakek yang nomor 4. Kakek kami itu istrinya, dia adalah seorang ustadz, istrinya sampai 23 orang. Dan tidak heran kalau kita melihat orang-orang terdahulu, tidak ada orang terdahulu istrinya 1, kita saja yang istrinya 1. Kalau orang terdahulu istrinya banyak, apalagi mereka yang ada ulamanya. Kenapa? Karena mereka ingin mengambil keutamaannya. Itu baru ulama. Bagaimana dengan keturunan?
baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Hasan dan Husain itu banyak istrinya. Kemudian dari setiap istri melahirkan, sehingga yang satu pergi ke sana, yang satu pergi ke sini, sehingga semua mereka yang mengatakan mereka keturunan Nabi, kewajiban kita wajib percaya. Mereka dusta atau mereka tidak dusta, itu bukan urusan kita. Bisa dipahami? Setiap mereka yang mengatakan saya keturunan Nabi, kewajiban kita wajib percaya kepadanya. Sedangkan dia jujur atau tidak jujur, itu bukan urusan kita. Urusan kita percaya, karena kita tidak boleh mendustakan mereka yang mengatakan keluarga Nabi. Makanya ada dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Qudamah, yang kitab At-Tawwabin. Ada orang keluarga Nabi yang miskin sekali, kemudian datang minta tolong kepada seseorang. Maka orang ini mengatakan, apa buktinya kamu keturunan Nabi? Apa buktinya? Akhirnya dia tidak menerima atau tidak membantu. Kemudian wanita ini pergi minta tolong kepada yang lain, orang lain menolongnya. Kemudian orang yang tadi tidak menolongnya bermimpi. Kemudian mimpinya dia bertemu dengan Nabi. Dikala dia bertemu dengan Nabi di padang mahsyar, kemudian Nabi memberikan syafaat kepada umatnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku juga adalah umatmu. Aku juga termasuk bagian daripada umatmu. Apa jawaban Nabi? Apa buktinya kamu umatku? Sama dengan ucapan yang dia lakukan kepada keluarga Nabi dulu. Apa buktinya kamu keluarga Nabi? Maka ketika dia bermimpi, dia tahu maknanya. Ketika dia ingin atau ketika semua orang mendapatkan syafaat dari Nabi yang namanya umat Nabi, maka Nabi mengatakan kepada orang ini, apa buktinya kamu umatku? Bagaimana cara kita membuktikan? Begitu juga mereka yang mengaku. Jadi kewajiban kita mempercayainya. Benar atau tidak itu urusan mereka. Bisa dipahami? Untuk menghormati baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ada lagi beberapa pertanyaan yang nanti insyaallah akan kita bacakan karena waktu kita yang tidak cukup. Karena apabila kita baca pertanyaan semuanya tentang berkaitan dengan ibadah haji ini tidak akan selesai-selesai. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita cukup baru sampai di sini. Besok kita akan kembali melanjutkannya. Dan semoga Allah mudahkan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, saudara-saudari kita, dosa guru-guru kita, dan dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, serta dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan ibadah haji yang mulia ini. Tidak ada kesulitan kecuali Allah lapangkan, tidak ada keberatan kecuali Allah ringankan. Dan semoga ibadah kita ini adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan yang kita lakukan perjalanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijadikan haji kita ini adalah haji yang mabrur. Dosa kita adalah sa'yun masykur, dan dosa kita adalah dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dikumpulkan di dalam surga bersama baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.